Bisa kalau Nusantara dan Sabang sampai Merauke dan jangan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam selamat kita selamat. Jangan katakan polisi, jangan katakan polisi selamat. Ya Tuhan, saya selamat. Kalau kau percaya, kau akan selamat. Kalau kau tidak percaya, kau akan selamat. Dan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan yang benar. Tidak ada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong lain tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat. Mantap. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang percaya, saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup. Mantap. Dan dengan hati percaya atau dibenarkan dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Kita akan masuk dalam akan menyampaikan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, dan apapun pekerjaan kita libatkan Tuhan di dalamnya supaya Tuhan tidak mengesahkan berkat. Maka mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Allah itu adalah dari Tuhan. Tolong Anda bisa baca dalam 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai dengan 36. Jadi karena ini panjang, saya akan bacakan dari ayat 8, 13 dulu. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Apa? 13. Hai anak Israel hambanya, hai anak Yakub orang pilihan di seluruh muka, di seluruh bumi berlaku. Dan kemudian ayat yang ke-9, berjanjilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Lalu 12, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat dan hukuman yang dilakukannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah bersyukur kepada Allah. 4 elemen yang harus kita ingat dalam hidup ini untuk mengapa kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah remember what God has done for you. Ingatlah apa yang sudah Tuhan telah lakukan kepada. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan Tuhan. Bisa terhidup, bisa kita nikmati dalam pertolongan demi pertolongan, berkat demi berkat, perlindungan demi perlindungan, dari setiap dari jam ke hari, dari tahun, dari hari ke minggu ke bulan ke tahun, dan sampai hari. Saya tetap melihat bahwa Tuhan senantiasa bersedia pada janji. Haleluya. Jadi kita harus mengingat senantiasa apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita dapat dan kalau kita melihat perbuatan Tuhan, kita akan mau bersyukur. Betapa hebatnya Tuhan itu. Napas hidup ini itu adalah mujizat yang hebat yang Tuhan lakukan. Kalau dia berhenti 15 atau 5 menit saja, maka menyanyi lagi, menyanyi lagi. Kita tidak akan. Nah sebelum menyanyi lagi, menyanyi lagi, sebelum kita kembali
Yang kedua kata firman Allah, telling others what God has done. Beritakan kepada orang lain apa yang sudah Tuhan lakukan padamu sebagai bahan kesaksian bagi mereka, sebagai kabar bagi mereka, kabar baik bagi mereka. Saya sering katakan dalam ini satu peristiwa yang pas ya, generation that you may proclaim the face of Him before all of darkness. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kuat kepunyaan Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya. Yang dahulu kamu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat. Yang dahulu kamu tidak dikasihani, tetapi kamu sekarang telah dikasihani. Jadi, mari beritakanlah ya perbuatan Tuhan. Memang dulu saya itu saya tidak percaya pada Tuhan, seperti saya tidak percaya pada kemampuan Tuhan, bahwa Tuhan itu hebat, tidak percaya, tidak percaya. Tiga hari Tuhan. Jika saya katakan 3 hari kau menjadikan sponsor. Nah, Jawa, saya tahu ada keluarga saya setelah saya masuk ke dalam pendidikan. Dan Sumatera itu banyak. Dan Anda tahu, seorang hamba Tuhan dari tempat Tuhan untuk mengenal. Dan saya tidak dapat menyangka kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Dan sejak pagi, paradigma saya tentang Tuhan berubah sampai hari ini. Syukur Alhamdulillah, puji Tuhan. Dan apa? Saya masih tetap bisa hidup dalam anugerah dan kepercayaan kepada Tuhan. Yang tidak percaya ini, yang tidak percaya kepada kemampuan Allah, kekuatan Allah, saya pada akhirnya menyerahkan diri, pasrah kepada kemampuan Allah di hari ini. Jadi, beritakan itu. Sebagaimana firman yang sudah dilakukan, apa yang sudah engkau ceritakan, bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, showing God's glory to others. Tunjukkanlah kemuliaan Tuhan itu kepada kita. Bagaimana kita melalui perbuatan Allah yang sudah Tuhan lakukan kita, melalui tingkah laku kita yang kita perbuat sehari-hari sudah bisa, dan melakukan yang baik juga bisa, dan melancarkan segala prinsip-prinsip kebenaran itu dalam rangka menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kembali saya katakan, wah apa saja kalau lakukan ketika engkau makan, ketika engkau bekerja, lakukan jangan ketika engkau kerja, kau korupsi di situ. Jangan ketika berjaga toko orang, kau korupsi di situ. Kau tipu orang-orang. Jangan ketika engkau berdagang, kau tipu timbangannya. Saya tahu banyak orang, karena saya pernah terlibat melakukan hal itu. Bagi mereka hal yang biasa. Bagi kalau engkau bekerja, kalau engkau kepala, jangan biarkan kepala itu. Kalau kepala itu busuk, bawa. Tapi kalau kepala itu benar, maka bawa. Profesor saya tapi mengatakan, kalau kepala sudah rusak, dia akan berusak. Tapi kalau kepala baik, ekor rusak.
saya resources. Jadi persembahkanlah atau percayakanlah dirimu kepada Tuhan, waktumu dan sumber dayamu. Diri kita dalam keputusan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan. Waktu kita, jangan waktu kita lebih banyak membaca surat cintanya orang lain daripada membaca surat cintanya Tuhan. Nggak bisa itu, nggak boleh terjadi. Lebih banyak main Facebook daripada melayani Tuhan. Lebih banyak melakukan apa yang sia-sia, tapi tidak pernah memperkatakan firman Allah. Satu ayat saja dalam. Saya tidak tahu berapa ayat yang Anda ketahui selama Anda hidup dalam hidup ini. Saya tidak tahu. Tapi sudah seharusnya kita yang orang-orang yang mengerti, haruslah kita memiliki ayat-ayat itu yang mengubah hidup kita, yang membawa kita lebih dekat, membawa kita lebih jauh kepada Tuhan. Kalau kita ayat itu membawa kita lebih jauh daripada Tuhan, itu kan ada kesembuhan dalam hidup. Tapi kalau ayat-ayat itu membentuk hidup menjadi alat di tangan Tuhan, dan ayat-ayat itu mentransformasi diri, berarti firman itu telah menjadi hemat. Dan biarkan firman itu menjadi. Tapi Alkitab katakan dari yang alami dahulu baru lihat. Jadi jangan balik dari rohani baru lihat. Dari alami baru lihat. Itu sebab kepintaran apa saja yang kita bagikan itu kepada orang lain. Saya membagikan bahasa Inggris, membagikan bahasa Jepang, karena saya tahu ketika saya berbagi, saya tidak akan berkurang, ilmu saya tidak akan berkurang, malah bertambah, karena saya akan ikutnya sesuai dengan belajar. Jadi sebabnya saya katakan, sebagai orang percaya, resources apa yang kau miliki, kekayaan mungkin, apa saja resources yang kau miliki, persembahkan itu. Kenapa? Dengan cara demikian, kau telah mempersembahkan segala tentang dirimu, tentang hidupmu, tentang waktu. Wow, Tuhan Yesus sangat luar biasa untuk menolong engkau, berkati engkau, menyatakan segala kebaikan. Sebagaimana ada jauh menikmati segala pertolongan daripada Tuhan, kita juga sebagai orang-orang percaya, kita juga menikmati pertolongan, karena kita adalah orang-orang yang cakap bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa menolong kita. 4 elemen ini harus kita miliki. Mengapa kita menaikkan ucapan syukur kepada Allah? Apa dasarnya kita menaikkan syukur? Dari sini kita bisa pasti bahwa itu semuanya apa yang kita Tuhan lakukan bukan secara kebetulan, supaya engkau dapat menjadi saksi dan terang berkat untuk menolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu menyertai kita. Dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit, apapun sakit penyakit, mengapa saya tidak usia tua kepada Yesus? Karena saya tidak ingin orang-orang sakit Tuhan pun tidak bikin orang-orang. Kalau pun terjadi sakit penyakit, Tuhan ingin menolong kita. Sehingga firman Allah kata, roh, jiwa, dan jiwa. Kalau engkau menyadari, jangan ahli sudah takdir, katakan kepada Tuhan, Tuhan, kau dapat menyembuhkan. Berkat segala sakit, kau sudah biasa. Tidak pernah berubah. Sekarang sampai selamat. Terima kasih. Dan bersyukur. Dan kalau engkau orangnya, engkau sudah berjalan. Dalam nama segala sakit penyakit yang mereka tahu. Keluar! Datang kepada mereka Tuhan. Bahkan sangat sembuhkan. Terima kasih. Kalau engkau sudah mengalami masalah kesulitan dalam hidupmu, berdoa kiranya Tuhan mereka. Dan kalau engkau yang mau didoakan, angkat kedua belas tangan Tuhan, dia tangan yang diangkat kepadamu.
Kau yang mencukupkan apapun itu. Kau yang menolong mereka dalam kesusahan. Nama Yesus, saya bersyukur. Haleluya. Terima kasih kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan apapun yang kita kerjakan di pagi ini tetaplah di dalam terang firman Allah